Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Tali merah perkawinan, alat misterius yang dihasilkan dari sistem yang tidak untuk dijual. Pertandingan takdir sepanjang 1000 mil ditarik oleh seutas benang. Hubungan takdir ditentukan oleh surga dan tali merah. Ikatkan tali merah ini ke pergelangan tangan atau pergelangan kaki dua orang untuk membangkitkan takdir pernikahan dan meningkatkan kedekatan. Setelah membaca deskripsi tali merah pernikahan, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Tali yang luar biasa. Selama ini dia hanya mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi dari sistem. Kali ini alat itu bisa dianggap sebagai alat rayuan ilahi. Tidak, alat ilahi yang bisa mengirim gadis ke pelukannya. Haha, ini sangat berguna kali ini. Suke mulai terkekeh senang. Kepada siapa saya harus menggunakan alat ini? Liu Jining, tidak mungkin, adik perempuan itu selalu menggodaku. Jika saya menggunakan tali merah ini padanya, rayuannya akan semakin mengerikan. Jiang Hongyan? Tidak, aku akan menaklukkan permaisuri dengan kekuatanku sendiri. Siapa lagi yang bisa saya gunakan? Mata Suke tertuju pada biarawati Tao yang sangat cantik yang duduk di rumah batu. Seorang wanita surgawi? Saya akan menggunakannya pada Anda. Suke mengeluarkan tali merah dari sistem package dan berjalan menuju Taoist Nun sambil tersenyum. Dia sangat dekat dengannya, dan aroma tubuhnya sangat menyegarkan. Suke tahu dia tidak pandai mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menatapnya seperti ini untuk waktu yang lama. Namun, dia sangat menawan. Wajah putihnya yang cantik, fitur wajahnya yang artistik dan halus, dan sosoknya yang cantik, yang tidak bisa disembunyikan oleh jubah Tao yang longgar, sangat mempesona. Ini mengingatkan Suke pada beberapa lirik, jika aku melihatmu sekali lagi, apakah aku masih merasakan jantung berdebar? Dia adalah wanita mengerikan yang bisa membuat orang berdebar pada pandangan pertama. Dia memang wanita surgawi, bahkan penguasa tidak bisa mendapatkan hatinya, apalagi orang biasa. Dia secantik permaisuri, tetapi temperamen mereka berbeda. Namun, dibandingkan dengan permaisuri, akan lebih sulit untuk menggoda biarawati Tao. Lagi pula, permaisuri tidak sekuat itu. Dia terpaksa meninggalkan keluarga Jiang dan tiba di negara air. Hubungan mereka dimulai saat Suke melihatnya telanjang di menara Ki spiritual. Dalam kasus lain, tidak peduli seberapa keras Suke bekerja, dia tidak akan menjalin hubungan dekat dengan permaisuri. Adapun biarawati Tao di depannya, dia hampir membunuh Suke ketika mereka pertama kali bertemu. Dia telah meninggalkan kesan keji di hati biarawati Tao. Selain itu, wanita ini sangat kuat. Menggoda dia akan lebih sulit daripada menjadi celestial. Tapi sekarang berbeda dengan tali merah di tangannya, dia bisa menikahi semua jenis wanita. Bagaimana dia bisa merindukan wanita yang begitu sempurna? Gadis peri, mulai sekarang, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Jika kamu bersikeras memburuku, aku benar-benar bisa menghukummu sebagai suamimu, kata Suke dengan senyum lembut. Sementara itu, dia mulai mengikat tali merah di pergelangan tangannya. Biarawati Tao, yang tangannya membentuk segel di depan dantiannya, masih duduk di tanah dengan tenang dengan kaki terlipat. Suke mengikat tali merah di pergelangan tangannya dengan mudah. Dia khawatir talinya akan lepas, jadi dia membuat lebih dari selusin simpul di dalamnya. Akhirnya, dia mengikat ujung tali merah lainnya di pergelangan tangannya. Setelah mengikatnya, lingkaran cahaya samar muncul di tali merah, yang langsung menghilang ke pergelangan tangan mereka. Apakah sudah selesai? Suke melambaikan tangannya dan dia tidak bisa merasakan tali merah itu lagi. Namun, ketika dia melihat biarawati Tao itu, dia mendapat perasaan samar bahwa dia telah mengenalnya sejak lama dan bahwa mereka dapat saling percaya. Dia harus memeriksa efeknya ketika biarawati Tao itu bangun. Suke tersenyum penuh harap. Ini cukup menarik. Setelah menatap biarawati Tao untuk beberapa saat, dia berbalik dan berjalan menuju jiwa Xiao Rou. Saat ini, jiwa Xiao Rou masih terbungkus dalam air suci hidup. Dia berbaring diam di sana dengan tubuh meringkuk seperti janin yang tertidur di perut ibunya. Suke terkejut dengan pemikiran yang baru muncul, mungkinkah Xiao Rou harus mulai dari bayi setelah kebangkitannya? Sistem, apakah tubuh Xiao Rou yang dibentuk ulang identik dengan tubuh di kehidupan sebelumnya? Suke mau tidak mau bertanya pada sistem. Ding, tubuh yang dibentuk kembali oleh cairan kebangkitan 9 revolusi akan menjadi lebih sempurna. Itu bisa sedikit dimodifikasi berdasarkan tubuh di kehidupan sebelumnya, jawab sistem. Bagus, Suke menghela nafas lega. Kemudian, dia bertanya, oh, berapa lama pembentukan kembali berlangsung?
Saya sedang terburu-buru. Saya harus mencabut 17 pohon suci hidup lainnya di laut yang mengalir ke atas ini. Ding, setelah perhitungan, pembentukan kembali tubuh akan berlangsung 2 tahun 3 hari. Apa? Suke tersedak. 2 tahun 3 hari? Mengapa pembentukan kembali tubuh membutuhkan waktu 2 tahun? Ding, pembentukan kembali tubuh adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak surga. Tuan rumah harus menunggu dengan sabar, jawab sistem. Suke menganggap ini sebagai cara menghiburnya, jadi dia bisa tenang. Kebangunan rohani bukanlah sesuatu yang bisa diburu-buru. Selain itu, dia telah menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan Genesis Herb. Dia tidak peduli jika dia harus menunggu 2 lagi. Juga, sebenarnya bagus baginya untuk menunggu 2 tahun. Lagi pula, setelah mendapatkan semua pohon suci hidup, dia akan memulai kultivasi terpencil untuk mencapai tahap pelatihan Void sebelum penutupan tanah misteri. Dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal bersama Xiao Rou. Karena pembentukan kembali tubuh membutuhkan 2 tahun, dia memilih untuk meninggalkannya di tempat ini. Biarawati Tao bisa melindunginya selama 2 tahun. Memikirkan hal ini, Suke memandangi jiwa Xiao Rou dengan lembut dan berkata dengan senyum tipis, "Xiao Rou, aku akan pergi sekarang untuk suatu urusan. Saat kamu bangun, aku akan menemuimu di sini." Setelah mengatakan itu, dia membeli selembar kertas putih dari sistem store dan menulis pesan singkat di atasnya. Dia meninggalkan pesan ini untuk Biarawati Tao. Dalam pesan ini, dia memberitahunya bahwa tubuh Xiao Rou sedang dibentuk ulang. Dia berharap Biarawati Tao bisa merawatnya dan dia akan membayarnya di masa depan. Juga, dia menyebutkan dia akan membawa Xiao Rou pergi sebelum tanah misteri ditutup. Dia tidak akan terlalu lama mengganggu Biarawati Tao. Setelah menuliskan kata-kata ini, dia melipat pesan itu dan meletakkannya di depan Biarawati Tao. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia akan kembali ke Laut Upflow. Helikopter telah kedaluarsa, jadi Suke menyewa jet tempur siluman. Jet tempur ini bisa sama sembunyinya dengan Queen Jet dari SHIELD itu juga bisa terbang lebih cepat. Sekarang Suke terbang menuju Laut Upflow dengan kecepatan 3 kali sonik. Dalam perjalanannya, hampir tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Bahkan jika seseorang merasakannya, Suke meminta tubuh Taonya untuk meledakkan mereka dengan puluhan teratai api. Ketika dia tiba di pulau pertama di Laut Upflow, hari sudah subuh. Dia hanya menghabiskan 1 hari 1 malam selama perjalanan pulang perginya, termasuk waktu yang dia habiskan di rumah batu kecil itu. Itu sangat cepat. Namun, ketika dia mendekati pulau itu, dia melihat beberapa kapal sedang bertarung satu sama lain di permukaan laut. Penggarap dari keluarga dan sekte yang berbeda bertempur sementara kapal-kapal saling bentrok dengan keras. Budfest dan Duan Jiude menempatkan beberapa kursi di pinggir pulau. Kemudian, mereka duduk di kursi dan mulai menikmati pertarungan, menggerogoti semangka di tangan mereka. Mereka bahkan bersorak dari waktu ke waktu. Liu Jingning merasakan aura Suke. Dia terkejut dan mencoba menemukan Suke dengan matanya yang indah. Suke tersenyum. Kemudian dia memerintahkan tubuh Tao untuk meminta Liu Jingning diam dengan mengirimkan pesannya. Dia mengoperasikan jet tempur untuk menghujani peluru di Duan Jiude dan Budfest. Sialan! Sialan! Astaga! Semangka saya! Budfest dan Duan Jiude dikejutkan oleh serangan tak terduga itu. Semangka di tangan mereka terkoyak oleh peluru, dan mereka mulai mencari penyerang dengan marah. Setelah merasakan aura Suke, Duan Jiude dan Budfest tercengang. Mereka tahu Suke ada di sana tetapi mereka tidak bisa melihatnya dengan mata mereka. Bagaimanapun, itu adalah pesawat siluman. Seorang kultivator tidak dapat melihat pesawat jika kekuatan inti sejati mereka tidak digunakan. Apa ini? Bagaimana bisa tidak terlihat? Duan Jiude tersentak ketika dia menemukan jet tempur siluman dengan kekuatan inti sejati miliknya. Dia bisa dengan jelas merasakan juga tidak ada fluktuasi spiritual ki di pesawat ini. Itu terbuat dari besi biasa. Luar biasa, anak muda. Bagaimana Anda membuatnya tidak terlihat? Duan Jiude sangat terkejut. Rupanya, ia cukup tertarik dengan jet tempur siluman ini. Budfest, yang lebih lugas, melompat kegirangan. Kemudian, dia berteriak dengan cara yang menyanjung, "Bocah cilik, ini luar biasa. Silakan mendaratkannya dan saya ingin mencobanya." "Tidak, aku harus mencobanya dulu." Duan Jiude segera berteriak, "Sebagai anjing, kamu tidak perlu belajar mengemudikan pesawat." F***CK, kamu anjing? Semua anggota keluargamu adalah anjing? Dia tiba-tiba meludahi pria itu. "Berengsek, beraninya kau meludahiku." Duan Jiude balas meludah padanya. "Pesawat itu milikku. Aku akan menjadi orang yang akan mengendarainya selanjutnya." Mereka terus saling meludah.
Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, Suke mendaratkan pesawat di pulau itu. Kemudian, dia membuka pintu kursi kopilot dan berteriak pada Liu Jingning, "Adik perempuan, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Silakan naik ke pesawat dan bantu saya menerbangkannya." "Kek kecil, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Saya kira Anda baru saja selesai membuat masalah, kan?" Liu Jingning muncul dengan roknya berayun tertiup angin. Setelah menaiki jet tempur, dia menatap Suke dengan senyum penasaran. "Demi surga, saya baru saja menyelesaikan beberapa perbuatan baik." Suke menjawab sambil tersenyum. Dia baru saja menghidupkan kembali Xiao Rou dan mengikat simpul pernikahan dengan biarawati Tao yang cantik, mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya menjadi lajang. Tidak bisakah hal-hal itu dianggap sebagai perbuatan baik? Liu Jingning sangat penasaran dengan jet tempur siluman itu. Setelah mengamati jet tempur itu dengan cermat, dia gagal mengetahui bagaimana itu bisa tidak terlihat. Jadi, dia mau tidak mau bertanya, "Kek kecil, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Mengapa saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya?" "Ini adalah jet tempur siluman. Sudahkah Anda menonton SHIELD? Ini benar-benar tidak terlihat?" jawab Suke. Ketika dia hendak menyombongkan lebih banyak tentang itu, Duan Jiude dan Butface bergegas mendekat. "Berengsek, bocah kecil, kamu menempatkan H*S sebelum Bros. Sekarang pesawat ini milikku," Butface berteriak saat dia bergegas ke kabin. Duan Jiude juga berbicara dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, paling tidak kamu harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda." "Hormati yang tua dan hargai yang muda?" Suke sedikit terkejut. Dia telah mengikat simpul pernikahan dengan tuan cantik Duan Jiude. Mungkin pernikahan takdir telah menunggunya. Menurut hukum senioritas dalam keluarga, secara teknis dia bisa menjadi senior Duan Jiude. Dalam pengertian ini, sangat penting untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. "Apa yang kamu katakan itu benar. Saya harus menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Ayo, selamat datang." Suke langsung tersenyum dan menyambut Su Jiude ke dalam kabin. Duan Jiude terkejut. Dia tidak mengira Suke mengikuti kata-katanya dan menghormati seniornya. Anak muda, kamu hebat." Sayang sekali dia mengira Suke menghormati seniornya. Dia tidak menyangka Suke memperlakukannya sebagai juniornya. Sementara ini terjadi, lebih dari selusin kapal besar di perairan terbuka di sekitar pulau itu saling bertarung dengan sengit. Kapal-kapal besar dari keluarga besar dan sekte begitu kuat sehingga hanya sedikit tergores selama tabrakan hebat. Saat pertempuran menjadi sangat panas, beberapa pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan cemberut. "Kita harus segera mengubah situasinya," kata Bai Lingrui, perawan suci keluarga Bai. "Jika tidak, pada saat pertarungan ini berakhir, masa tenang laut yang mengalir akan berakhir." Kali ini banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga Bai berpartisipasi dalam Mystery Land Trial. Namun, Bai Lingrui masih menikmati senioritas dan status yang lebih tinggi di antara mereka, jadi dia memiliki kekuatan diskursif yang besar. Mendengar kata-katanya, pembangkit tenaga listrik lain di tahap pelatihan Void mengangguk. "Apa yang dikatakan perawan suci kita benar. Kita tidak bisa membuang waktu kita di sini. Jika kita tidak dapat menemukan solusi, saya sarankan kita mundur sekarang. Sayang sekali kami kekurangan tenaga. Kalau tidak, kita masih bisa bersaing dengan mereka." Keluarga Jiang dan keluarga Gong juga dalam keadaan buruk. Sepertinya mereka juga berencana untuk mundur. Apakah kita benar-benar akan mundur dari kompetisi dan membiarkan benua lain memenangkan pulau ini? Banyak orang mengerutkan kening, terjebak dalam dilema. Berdiri di haluan kapal, Bai Lingrui sedang mempertimbangkan semua pilihan mereka, cahaya pikirannya berkilat di matanya. Dia memusatkan pandangannya pada jet tempur yang muncul di pulau itu. Saat berikutnya, dia mendapat ide, dan senyum muncul di bibirnya. "Mungkin kita masih bisa menemukan solusi dengan memanfaatkan orang itu," kata Bai Lingrui. "Memanfaatkan Suke?" beberapa penatua keluarga Bai bertanya sekaligus, tertegun. Setelah ditipu oleh Suke beberapa kali, para tetua ini merasa gugup mendengar namanya. Mereka tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh. Bai Lingrui tersenyum percaya diri sambil menyusun strategi di dalam hatinya. Sebagai salah satu keluarga terkuat di benua timur, keluarga Bai tidak akan pernah ditakuti oleh pria itu. Dia telah menipu kita dari banyak batu roh. Namun, ini juga kelemahannya. Karena dia sangat menyukai spirit stone, kami akan mengeksploitasi apa yang dia suka. Bai Lingrui tersenyum dingin. Tetua keluarga Bai bingung. "Perawan suci, tolong jelaskan." "Dia telah mengancam dan merampok kita semua, tapi aku tidak percaya semua orang telah kehilangan semua batu roh mereka. Bagaimana mereka akan mendorong kapal mereka?
Oleh karena itu, kita bisa bergandengan tangan dengan keluarga Jiang dan keluarga Gong dengan menyatakan bahwa orang itu memiliki pulau itu. Mendengar kata-katanya, mata tetua berbinar. Dia melanjutkan, ketika kami menyatakan itu, tidak ada yang berani menolak kami. Saya kira dia telah mengekstraksi semua air suci hidup, jadi dia seharusnya kehilangan minat pada pulau ini. Kami bisa berdiskusi dengannya tentang memutuskan atribusi pulau melalui lelang. Tentu saja, semua batu roh yang dikumpulkan dari pelelangan akan menjadi miliknya. Mendengar perkataannya, para sesepuh langsung bergembira. Perawan suci kita sangat cerdas. Ini memang ide yang bagus. Dengan kehadiran pria itu, tidak akan ada yang berani menolak lamaran kita. Namun, jika atribusi pulau akan diputuskan melalui lelang, saya khawatir kami tidak memiliki cukup batu roh untuk itu. Lagi pula, setelah dirampok oleh orang itu 2 kali, kami benar-benar tidak memiliki banyak batu roh yang tersisa, seseorang menunjuk. Bai Lingrui menjawab sambil tersenyum. Itulah alasan kita harus bergandengan tangan dengan keluarga Jiang dan keluarga Gong. Jika mereka berpartisipasi dalam pelelangan, tidak akan ada cukup air suci hidup untuk didistribusikan. Oleh karena itu, saya pikir kita harus mencari alasan untuk meminjam beberapa batu roh dari mereka, seperti tidak memiliki cukup untuk menggerakkan kapal kita. Setelah mengatakan itu, dia mulai berbicara dengan sinis, cahaya dingin di matanya. Kami akan menjadi pemilik utama pulau ini. Dan keluarga dan sekte lain tidak akan menyimpan dendam terhadap kita. Sebaliknya, mereka akan semakin membenci pria itu. Saat dia meninggalkan Ukflosi, dia pasti akan menjadi incaran banyak orang. Ide bagus. Penatua keluarga Bai tertawa, menyetujui rencana Bai Lingrui. Selama mereka bisa mendapatkan pulau itu, mereka bisa menunggu di sana selama sekitar 20 hari sampai generasi air suci hidup di pohon suci hidup, yang akan menguntungkan bagi mereka tidak peduli berapa banyak batu roh yang telah mereka habiskan dalam pelelangan. Selain itu, ini akan semakin memperburuk hubungan antara Suke dan keluarga serta sekte lainnya, yang dapat membalaskan kekalahan keluarga Bai. Segera, orang-orang dari keluarga Bai dimobilisasi. Beberapa dari mereka meminjam batu roh dalam jumlah besar dari keluarga Jiang dan keluarga Gong dengan alasan mereka kehabisan batu roh. Sementara itu, Bai Lingrui mengirimkan pesan kepada Suke secara pribadi untuk mengungkapkan idenya mendapatkan pulau itu melalui pelelangan. Suke tercengang dengan pesannya karena dia tidak mengerti mengapa mereka masih ingin mendapatkan pulau itu karena pohon suci hidup telah hilang. Dia segera menyadari alasannya. Ketika dia terbang, dia bisa melihat seluruh pulau. Dia dengan cepat melihat pohon suci hidup. Tapi keluarga Bai dan keluarga serta sekte lain tidak bisa terbang dan mereka hanya bisa melihat pulau dari jauh. Pohon suci yang hidup terletak di tempat yang rendah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan pohon itu sudah tidak ada lagi. Memikirkan hal ini, Suke setuju dengan segera menganggukkan kepalanya. Tentu, saya bukan tipe orang yang tidak mau berbagi kekayaan dengan orang lain. Kita semua berasal dari benua timur. Amal dimulai di rumah. Karena kamu menginginkan pulau ini, aku pasti bisa mentransfernya kepadamu. Saya sangat menghargai itu, Tuan Su. Bai Lingrui mengirim pesan saat dia berdiri di haluan kapal dengan senyum ironis dan sarkastik di wajahnya. Setelah beberapa saat, mereka menyelesaikan negosiasi mereka dan mencapai kesepakatan yang memuaskan. Keluarga Bai akan menghentikan pertarungan terlebih dahulu. Teman-teman, berhenti berkelahi, seorang lelaki tua dari keluarga Bai berteriak di kapal mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Menurut aturan, orang yang pertama kali mendarat di pulau itu akan memiliki pulau itu. Sekarang Tuan Muda Su telah menjadi pemiliknya, dan kita akan menjadi musuh bersamanya jika kita terus bertarung di sini. Suara nyaringnya bergema di seluruh area. Keluarga dan sekte lain segera berhenti berkelahi. Suke menganggukkan kepalanya di pantai. Benar, apakah Anda akan merampok saya dari pulau saya? Kemunculan Suke membekukan darah para pembudidaya. Mereka buru-buru melambaikan tangan dan berkata, Tuan Muda Su, Anda salah paham dengan kami. Kami tidak akan pernah melakukan itu. Benar, kami melihat beberapa orang mencoba merampok pulaumu, jadi kami memutuskan untuk memukul balik mereka. Kami benar-benar bermaksud baik. Suke dengan acuh melambaikan tangannya. Tidak masalah, ngomong-ngomong pulau ini membosankan sekarang, jadi aku serahkan padamu. Anda tahu fraksi surga yang meledak kekurangan batu roh. Oleh karena itu, Anda dapat menawar pulau itu sekarang. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan menjadi pemilik barunya. Bagaimana kedengarannya? Yang menawarkan harga tertinggi akan menjadi pemilik baru? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Mendengar kata-katanya, mata para pembudidaya berbinar.
Saran ini memuaskan mereka. Lagi pula, tidak ada artinya untuk terus berjuang karena itu hanya akan menyebabkan semua kehancuran mereka. Saran Suke untuk bersaing memperebutkan pulau dengan Spirit Stone jelas merupakan ide yang bagus. Tuan Muda Su, keluarga Yun masih memiliki 1 juta batu roh tingkat terbaik. Kami berencana untuk mendorong kapal kami bersama mereka, tetapi sekarang kami akan menawar pulau ini bersama mereka. Perawan suci dari keluarga Yun di Laut Utara berkata segera untuk menang. Keluarga dan sekte lain juga memberikan tawaran mereka untuknya. Keluarga Lin menawarkan 2 juta batu roh kelas terbaik. Keluarga Jiang menawarkan 2.300.000 batu roh kelas terbaik. Keluarga Bai menawarkan 10 juta batu roh kelas terbaik. Seorang lelaki tua dari keluarga Bai menangis. Harga ini membuat semua keluarga dan sekte lain kewalahan, dan seluruh area terdiam. Banyak pembudidaya yang cukup penasaran bagaimana keluarga Bai dapat memiliki begitu banyak batu roh yang tersisa setelah 2 pemerasan Suke. Berapa banyak batu roh yang mereka bawa untuk uji coba tanah misteri ini? *CK. Berengsek, keluarga Bai adalah sekelompok bajingan licik. Keluarga Jiang dan keluarga Gong mulai mengutuk dengan murung. Sekarang mereka tahu mengapa keluarga Bai meminjam batu roh dari mereka. Suke juga terkejut, rupanya, dia tidak menyangka orang-orang ini cukup licik untuk menyembunyikan begitu banyak batu roh. Sepertinya kamu masih memiliki banyak batu roh yang tersisa. Aku ingat aku memerintahkanmu untuk menyerahkan semua batu rohmu barusan. Saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak yang tersisa, kata Suke dengan senyum mata mati. Oh tidak, senyumnya membuat para pembudidaya cukup gugup. Bai Lingrui juga terkejut, kemudian, dia mengerutkan alisnya untuk berpikir. Sepertinya rencananya tidak sempurna, karena jika Suke merampok mereka lagi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Namun, pada saat ini, Suke mulai berbicara dengan senyum murah hati. Teman-teman, tolong jangan khawatir. Fraksi surga yang meledak memiliki aturan tentang mencuri. Hari ini, saya dalam suasana hati yang baik, jadi saya tidak akan merampok Anda lagi. Jadi, keluarga Bai menawarkan harga tertinggi, bukan? Serahkan 10 juta batu roh kualitas terbaik dan keluarga Bai akan menjadi pemilik baru pulau ini. Mendengar kata-katanya, ekspresi para pembudidaya itu segera berubah. Jika keluarga Bai memperoleh pulau itu, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Namun, banyak orang juga menghela nafas lega. Setidaknya mereka bisa pergi bersama dengan batu roh yang baru saja mereka sembunyikan. Keluarga Bai sangat senang dan mulai diam-diam merayakannya. Ekspresi sarkastik Bai Lingrui menjadi semakin jelas. Suke dari fraksi surga yang meledak hanyalah orang bodoh. Dia mencibir secara internal ketika dia meminta murid dari keluarga Bai untuk menyerahkan cincin penyimpanan yang penuh dengan batu roh kepada Suke. Setelah itu, kapal keluarga Bai berlayar menuju pulau dengan bangga di depan banyak mata yang cemburu dan tidak yakin. Tetua keluarga Bai akhirnya bisa tenang. Mereka juga merasa beruntung dengan rencana Bai Lingrui. Jika tidak, keluarga Bai juga harus kembali dengan tangan kosong. Oke, ini kesepakatan yang sangat memuaskan. Saya harus berurusan dengan beberapa urusan penting, jadi saya harus pergi sekarang. Pamitan, Suke memeriksa batu roh di cincin penyimpanan dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, tidak ada yang tersisa di pulau ini, jadi tidak perlu membuang waktu lagi. Dia akan pergi untuk memanen 17 pohon suci hidup lainnya dan air suci hidup. Saat dia hendak berbalik dan berjalan menuju jet tempurnya, Bai Lingrui mengirimkan pesan kepadanya. Tuan Su, jika Anda pergi dari sini, saya khawatir mereka akan mencoba merampok pulau ini dari kami. Bisakah Anda tinggal di sini sedikit lebih lama sehingga kami dapat menyiapkan mantra pertahanan? Jangan khawatir, biarkan aku menanganinya, kata Suke dengan tepukan di dadanya. Dia menoleh ke pembudidaya lain dan dengan kasar berteriak, teman-teman, karena pulau ini telah menjadi milik keluarga Bai, aku akan pergi sekarang. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa kapal dari fraksi surga yang meledak ada di mana-mana. Siapapun yang berani merampok keluarga Bai di pulau ini akan diserang tanpa ampun. Ingat, peringatan ini juga untuk kepentingan Anda sendiri. Jangan membuat pengorbanan yang tidak berarti. Kata-katanya segera menepis ide jahat dari banyak keluarga dan sekte. Air suci hidup sangat berharga. Namun, dibandingkan dengan kehidupan, itu bukan apa-apa. Demi kita sendiri, kami akan membalas kebaikan Anda dengan menggandakan apa yang telah Anda lakukan kepada kami setelah meninggalkan tanah misteri. Tidak, untuk mata, kedua mata, untuk satu gigi, seluruh rahang. Banyak orang dengan kesal mengutuknya di dalam hati mereka. Keluarga Bai tertawa lebih keras karena kata-kata Suke memastikan keamanan mereka dan sangat menyinggung keluarga dan sekte lain.
Haruskah kita menggambarkannya sebagai bodoh atau bodoh? Dia bodoh dan bodoh. Haha. Dia terlalu muda. Jika kami tahu kami bisa menyelesaikan masalah hanya dengan 10 juta spirit stone kelas terbaik, kami tidak akan berjuang begitu keras di awal. Cukup. Ayo siapkan mantra di pulau. Setelah 20 hari, kita akan mendapatkan air suci hidup, yang akan memastikan keluarga Bai memasuki 3 besar kompetisi ini. Saat anggota keluarga Bai saling mengirim pesan, kapal mereka akhirnya mendekati pulau itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik mendarat di pulau itu satu demi satu. Pada saat yang sama, Suke melambaikan tangan kepada mereka dan mengemudikan jet tempurnya dari pulau untuk terbang menuju pulau kedua. Namun, saat pesawat baru saja lepas landas, pulau itu dipenuhi seruan keluarga Bai. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana pohon itu? Tampaknya pohon itu telah dicabut oleh seseorang. Itu tidak mungkin, tak seorang pun di dunia ini yang bisa memindahkan pohon suci yang hidup. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku di mana pohon itu? Mereka cukup bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mendengar seruan mereka, para pembudidaya di luar pulau langsung tertarik. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya sesuatu terjadi di keluarga Bai. Kurasa aku mendengar bahwa pohon suci yang hidup telah hilang. Bagaimana bisa? Mungkinkah pohon itu telah dicabut oleh seseorang? Tepat pada saat ini, suara nyaring Suke datang dari jet tempur di langit. Wajah Bud, bangun, potong pohon suci yang hidup menjadi kayu bakar sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup kayu bakar untuk merebus air mandi malam ini. Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.